Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ramadan hari ke-14 ini tentu saja ada banyak berkah, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Saya sendiri bersyukur kepada Allah, program-program yang diadakan sepanjang bulan Ramadan bersama Rumah Sadaran berjalan begitu baik, bahkan cenderung lebih baik daripada tahun lalu. Salah satu program yang diadakan di Rumah Sadaran adalah kuliah sahur yang setiap jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Jadi sekarang kita tahu sudah Ramadan keberapa karena ada kuliah sahur. Kuliah sahur ke-13, ke-14, malam kita ke-14 membahas tema tentang perjanjian primordial. Sebuah perjanjian yang sangat penting, yang perjanjian ini terjadi antara kita manusia dengan Allah. Ketika Allah bertanya dalam Al-Quran, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhan? Apa kamu yakin? Apa kamu menjadi saksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah di Al-Quran. Nah, memang manusia itu adalah mudah lupa dan juga mudah melupakan janji. Bahkan termasuk janji dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian manusia lupa dengan janjinya sama manusia, anak lupa janjinya kepada ibunya, ya suami lupa janji dengan istri, ya itu adalah hal yang melekat dengan manusia, adalah lupa, lupa semua, termasuk lupa janji kepada Allah bahwa dia manusia pernah berjanji, bertekad bahwa manusia adalah ya hamba Allah yang terbaik. Kadang-kadang saya merasa ikut sedih ya ketika ada anak muda atau ada pensiunan atau ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa hidup ini nggak adil dan lebih baik dia menyerah saja gitu. Saya seringkali berkata kepada mereka bahwa ya, kalau menyerah jangan sekarang. Kalau menyerah ya jangan hari ini. Kalau menyerah ya jangan saat ini. Menyerah itu jauh sebelum dilahirkan. Kalau seorang khalifah fil ardi, khalifah wakil Allah di muka bumi adalah manusia. Hanya masalah kecil saja kita menyerah. Hanya masalah keuangan seperti ini kita menyerah. Hanya masalah persoalan perusahaan kita menyerah. Hanya persoalan masalah rumah tangga kita menyerah. Harus malu. Malunya bukan kepada ya, bukan kepada ibu dan ayah, ama atau emak dan bapak. Tapi kita harus malu kepada saudara kandung kita yang rela gagal dan menyerahkan amanah kepemimpinan itu kepada kita dalam perjuangan memenangkan jati diri dan kemudian menjadi ya sebuah janin dan kemudian menjadi bayi dan sebagainya dan lahirlah manusia. Kita ini, saya ini mengalahkan ribuan saudara kandung kita yang rela mati demi lahirnya seorang kita. Ribuan, jutaan. Kalau kita menyerah hari ini, kita meninggalkan Allah, kita jauh dengan Allah, kita cuek atau malas, kita kemudian gak peduli, dan sebagainya. Kita harus malu kepada saudara kandung kita yang mati sebelum dilahirkan. Karena mereka percaya bahwa
kita, saya, Anda adalah manusia pilihan, manusia di atas rata-rata. Masa masalah bisnis nggak jalan aja kita menyerah? Masa masalah difitnah saja kita menyerah? Masa masalah tidak dihargai saja kita menyerah? Masa masalah rumah tangga kemudian kita menyerah? Kita adalah pemenang bahkan sebelum dilahirkan. Born to be king. Kita semua lahir sebagai seorang raja. Sebagai seorang raja yang memimpin diri kita sendiri. Raja yang tanpa ada prajurit. Dan prajurit, ya, kita adalah five interior empire. Lima interior dalam diri kita empire. Dari mulai interior dalam diri kita adalah mata. Kita bisa mengendalikan mata kita. Kendalikan choice. Pada saat Anda mau nonton berita-berita yang menyesakkan atau berita-berita yang ngeselin, Anda bisa switch menonton berita-berita yang menyegarkan, yang memotivasi. Itu adalah Anda adalah raja. Bisa memilih, bisa menentukan. Pada saat kita misalnya dihina, difitnah, Anda membalasnya atau Anda memilih untuk forgive and forget, Anda adalah raja. Anda punya kemampuan untuk menentukan Anda mau seperti apa, teman. Pada saat misalnya Anda sedang ditinggalkan oleh banyak teman karena bisnis yang hancur, Anda adalah seorang raja buat dirimu sendiri yang punya five interior empire tadi, teman-teman yang great. Penglihatan, kemudian juga pendengaran, Anda bisa mengendalikan pikiran Anda tersebut. Inilah yang super penting, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bahwa seorang raja sejati adalah raja yang bisa mengendalikan 5 interior empire. Dan itu adalah kita, saya, Anda semua. Kita semua bisa memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata. Pribadi-pribadi yang agung, pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang di atas rata-rata tentu saja. Maka di Ramadan yang ke-14 ini, sebuah tadabbur dari saya sebagai penulis buku Awareness of Ramadan. Mari kita mentadaburi ala nafsi, diri kita masing-masing. Ya. Tadabur ala nas, mentadaburi sesama manusia, humanity. Kita terlahir sangat hebat. Kita manusia ini sejak akan diciptakan memang dikomplain oleh malaikat yang biasa membersihkan, mensucikan Allah. Tapi kemudian Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai malaikat. Di mata malaikat, manusia hanya akan saling menumpahkan darah, berperang, membuat kekacauan di muka bumi. Tetapi Allah menegaskan bahwa sesungguhnya aku Allah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai malaikat. Malaikat pun akhirnya tidak punya pilihan, dan lahirlah, diciptakanlah manusia dari tanah tin, dan kemudian malaikat diminta bersujud kepada manusia tersebut yang bernama Adam, dan ya, iblis juga diminta bersujud, tetapi iblis menolak karena berpikir bahwa
Aku lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Adam dari tanah, aku dari api. Ternyata salah satu kesalahan atau kefatalan dari iblis tidak mau sujud kepada Adam karena iblis tidak memahami secara komprehensif, secara menyeluruh Adam tercipta dari apa. Ternyata Nabi Adam alaihissalam selain memang mintin dari tanah yang punya kualitas buruk, jelek, hitam, busuk, bau, dan sebagainya, tapi juga ternyata manusia memiliki kualitas ruhani, ruh yang bersih, suci, baik, mulia, cinta, kasih, memaafkan, menyatukan, mengilhami, memotivasi. Ada banyak hal-hal yang ajaib yang saya rasa ini menjadi sebuah momentum untuk kita di bulan Ramadan. Apakah kita akan dikuasai oleh kualitas tanah lempung yang selalu menjatuhkan nurani, atau kita memilih dikuasai oleh kualitas nafs, kualitas mulia, ruh yang suci, yang akhirnya berhasil menenggelamkan nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah, dan kemudian bertengger di an-nafsul mutmainnah, an-nafsul radiyah, an-nafsul kamilah, dan kita semua punya pilihan. Tadabbur dari saya, Ramadan di hari ke-14. Pagi ini dari rumah saya, Nakoi Point Center di Serpong, Tangerang Selatan. Follow Instagram kami di @nakoi, YouTube kami juga Nakoi, TikTok kami Coach Nakoi ya. Teman-teman website kami nakoi.id. Sampai ketemu Transhuman. Salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.